Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang solih dan solihah, apa kabar? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu diberikan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar pelajaran mahfuzot. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran mahfuzot, mari kita bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita ingat-ingat lagi mahfuzot itu apa sih? Siapa yang masih ingat apa itu mahfuzot? Ya, benar. Mahfuzot adalah kata-kata mutiara inspiratif yang sangat indah dan bernilai sastra. Mahfuzat sendiri terseleksi dari berbagai nasihat yang Rasulullah berikan atau dari para sahabat, ulama salaf, sufi, dan penyair, serta kata-kata yang bersifat anonim. Yang mana biasanya mahfuzat ini sendiri sering digunakan untuk menambahkan materi-materi saat orang berdakwah, berceramah, memberikan motivasi, dan lain-lain. Kali ini kita masuk ke materi inti, yaitu mahfuzat yang pertama. Mahfuzat yang pertama ini berjudul Al-Hassu ala Ta'allumi. Al-Hassu ala Ta'allumi. Apa artinya? Artinya adalah ajakan untuk menuntut ilmu. Nah, sebelum kita masuk ke mahfuzatnya, Ibu mau minta kalian untuk ikut membaca di rumah. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Al-alimu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Kita ulangi lagi. Al-alimu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Apa artinya? Ya, artinya orang yang berilmu itu besar walaupun umurnya masih muda. Sedangkan orang yang bodoh itu kecil walaupun umurnya sudah tua. Di bait yang kedua, Ta'allam falaisa mar'u yuladu aliman walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Kita ulangi lagi. Ta'allam falaisa mar'u yuladu aliman walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Apa artinya? Ya, artinya belajarlah karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Bait terakhir, jangan lupa untuk ikutin ya. Wa inna kabiro qaumi la ilma indahu saghirun idzal taffat alaihi mahafilu. Wa inna kabirul qaumi la ilma indahu saghirun idzal taffat alaihi mahafilu. Apa artinya? Ya, artinya dan sesungguhnya tokoh terpandang suatu kaum yang tidak berilmu itu menjadi kecil tatkala berkumpul bersamanya orang-orang di dalam perkumpulan. Ini mahfuzat yang berjudul Al-Hassu ala Ta'allumi, ajakan untuk menuntut ilmu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi mufrodat atau kosakata yang ada pada mahfuzat yang sudah kita bacakan tadi. Yang pertama di mahfuzat tadi ada kata hasu. Hasu sendiri itu sama artinya dengan kata amru. Apa artinya amru? Amru artinya perintah atau ajakan. Yang kedua ada kata mahafilu. Al-mahafilu itu sama artinya dengan kata majalisu. Apa artinya majalisu? Artinya adalah perkumpulan atau tempat berkumpul. Yang ketiga ada kata iltafat yang sama artinya dengan ijtama'at.
Apa artinya? Artinya adalah berkumpul. Kalau tadi mahafilu itu perkumpulan atau tempat berkumpul, nah di sini iltafat itu kata kerjanya yang berkumpulnya. Kemudian ada kata hadasa yang sama artinya dengan saghirun. Ayo, apa arti saghirun? Masih ingat? Ya, saghirun itu artinya kecil atau di sini diartikan muda. Kemudian ada kata kaman yang sama artinya dengan mislu min, sama seperti. Itu arti dari kaman. Yang terakhir ada kata syaikhun yang artinya man zaharu alaihi syaibun. Syaihun itu artinya orang tua. Sedangkan man zaharu alaihi syaibu itu penjelasan dari syaihu yang artinya yang sudah terlihat ubannya. Jadi orang tua di sini dijelasin orang-orang yang sudah terlihat ubannya. Kita sekarang masuk ke syarah atau penjelasan dari mahfuzat al-hasu ala ta'allumi. Ajakan untuk menuntut ilmu. Sudah jelas ya dari arti mahfuzat tadi bahwa mahfuzat ini mengajak kita untuk menuntut ilmu. Karena kebesaran seseorang itu tidak dilihat dari, melainkan dilihat dari ilmu dan pengetahuannya. Sementara itu, seseorang yang mengharapkan ilmu pengetahuan namun hanya berdiam diri saja tanpa adanya usaha akan berakhir dalam kesia-siaan. Karena di bait kedua tadi disebutkan bahwa tidak ada orang yang lahir ke dunia ini dalam keadaan berilmu. Ilmu itu hendaknya dicari. Ada enggak bayi yang baru lahir tiba-tiba dia sudah bisa jalan? Atau ada nggak bayi yang baru lahir tiba-tiba dia udah bisa hitung-hitungan, perkalian? Dia ngomong aja belum bisa, dia baru bisa nangis. Nah, itu dari kita bayi kita sudah dituntut untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang besar tadi. Karena tidak ada orang yang besar tapi dia bodoh. Yang paling utama di sini adalah ilmu. Ilmu itu hendaknya dicari. Nah, kita lagi masih muda, selagi masih sekolah, jangan pernah malas-malasan untuk menuntut ilmu. Kemudian, orang yang tak berilmu tak akan pernah sama dengan orang yang berilmu, apapun kedudukan dan jabatannya. Karena di dalam sebuah perkumpulan besar, orang yang tak berilmu akan tetap dipandang sebagai orang bodoh, walaupun ia adalah seorang yang punya kedudukan tertentu di dalam masyarakat. Kadang kita sering lihat orang ada yang mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya, tapi dia tidak memiliki ilmu, atau dia menjudge seseorang tapi dia tidak punya ilmunya. Kadang kita mikir, ya apaan sih, kan begini ilmunya. Nah, itu orang yang bodoh walaupun dia punya kedudukan. Misalkan dia seorang dewan perwakilan, tapi dia tidak punya ilmu tentang negara, tata negara, hukum tata negara. Akan berakhir sia-sia. Karena tidak akan ada yang mendengarkan dia. Atau misalkan ada seorang guru tapi dia tidak memiliki bidang atau ilmu dari apa yang akan dia ajarkan. Sama aja, itu juga akan berakhir sia-sia. Jadi yang paling penting di sini adalah berilmu. Karena ilmu itu adalah yang utama. Maka dari itu, mahfuzat ini menyeru kita untuk menuntut ilmu. Sebelumnya kita akan menjadi orang yang sia-sia atau menyesal karena waktu mudanya dihabiskan dengan berleha-leha atau berpikir, nanti ajalah seriusnya kalau udah SMA. Sekarang mah kita masih main-main aja. Jangan kayak gitu. Kita harus dari awal serius untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah,
video pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan video pembelajaran ini atau ilmu yang ada di dalamnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.